Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, seminggu sudah kita lalui tahun 2025. Tidak terasa tapi tidak terlambat juga. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tentunya banyak sekali harapan yang kita panjatkan di tahun 2025 ini sendiri. Dan tentunya banyak juga resolusi-resolusi yang Anda ingin capai tentunya di tahun 2025 ini sendiri. Dan tentunya pada sore hari ini kembali lagi saya Madi Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung. Nah, ini sudah hadir narasumber kita, ada Kompol Igede Suarmawo SH, beliau adalah Kabak Ops Polres Badung. Om Swastiastu Pak Gede. Sehat selalu nggih? Sehat, Pak. Selamat tahun baru Pak Gede, walaupun kasih, sudah lewat sama-sama. nih seminggu lebih niki sendiri ya. Dan sebenarnya kita juga masih menunggu satu narasumber kita, mungkin beliau sedang terjebak macet karena saya dari rumah sampai ke studio niki tadi ini memerlukan waktu yang cukup panjang juga, tidak seperti biasanya, apa karena hujan, cuaca, ataukah memang mobilitas masyarakat sudah mulai bergerak saat ini ya. Nanti kita tunggu narasumber kita tentunya. Pak Gede, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat ini ketika menyambut tahun baru, kemudian kita sudah melewati tahun 2024 ini sendiri. Badung menjadi perhatian bukan hanya nasional tetapi internasional juga. Tapi bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di daerah hukum Polres Badung saat ini, Pak Gede? Terima kasih Om Swastiastu. Mungkin dapat kami sampaikan secara singkat terkait dengan situasi Kamtibmas di daerah hukum Polres Badung, di mana daerah hukum Polres Badung ini mengampu 4 kecamatan, dalam arti kata 4 polsek dari Petang sampai dengan Kecamatan Kuta Utara. Jika dibandingkan situasi Kamtibmas tahun 2023 dengan 2024, memang terjadi peningkatan dari jumlah laporan polisi khususnya, yaitu sekitar 8% dari 583 menjadi 601 di tahun 2024. Tetapi itu diimbangi juga dengan penyelesaian perkaranya yang naik 12%, di mana di tahun 2024 493 kasus sudah diselesaikan oleh rekan-rekan kami baik di Polsek Jajaran maupun Satreskrim dan Satres Narkoba. Secara umum juga pelaksanaan kegiatan di masyarakat juga selama tahun 2024 ini di daerah hukum Polres Badung cukup kondusif, mulai dari pengamanan pemilu kemarin di bulan Februari sampai dengan kemarin pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di tanggal 27 November 2024 di daerah hukum Polres Badung aman, kondusif, astungkara, juga itu berkat partisipasi masyarakat yang cukup baik, cukup tinggi, dan juga instansi terkait yang bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan termasuk dari penyelenggara pilkada itu sendiri. Demikian Pak. Ya, baik. Kalau kita bisa berbicara tentang kalau kita menoleh ke belakang, flashback dulu dengan hasil seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini cukup menarik juga. Ada laporan polisi yang laporan ke polisi niki sendiri angkanya cukup naik, penyelesaian perkaranya pun juga cukup signifikan, menggembirakan juga ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang evaluasi hasil kerja dan capaian Polres Badung selama 2024 ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Kalau dari segi capaian kerja, kalau dari segi anggaran sudah 100% terserap yang di tahun 2024. Kemudian dari jumlah-jumlah kegiatan kepolisian juga sudah tercapai target-target yang sudah ditentukan dari pimpinan dan masing-masing unit kerja. Sehingga astungkara tergambarkan dari situasi Kamtibmas yang cukup kondusif. Memang di tahun 2024 ada beberapa kejadian yang memang menonjol, mungkin dari masyarakat sudah melihat sendiri, mendengar maupun menonton di televisi. Satu yang pertama mungkin kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal pasca tahun baru 2024, yaitu di daerah Sempidi. Tapi pelakunya sudah kita amankan, sudah diproses dan sudah sidang pengadilan, sudah dijatuhi hukuman. Kemudian ada kasus di salah satu villa di daerah Mengwi, penembakan terhadap warga negara asing yang dilakukan juga oleh negara asing, itu sudah kami ungkap juga, sudah diproses, sudah sampai tahap S21 dan sidang di pengadilan. Kemudian yang paling viral adanya laboratorium terkait narkotika yang dimana sudah dilakukan pengungkapan secara sinergi dari Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan Polda Bali dan Polres Bandung. Salah satu yang kejadian di daerah
Kuta Utara, seperti itu Pak. Jadi bisa dikatakan ini juga penyelesaian perkaranya juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Seperti itu Pak? Iya betul, sudah dilakukan penyelesaian perkara terkait kejadian-kejadian menonjol itu dan sudah sidang pengadilan dan sudah inkrah, sudah ada keputusan, para pelaku juga sudah menjalani hukumannya sekarang. Bahkan kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polres Badung Niki sendiri untuk mendapatkan bisa dikatakan keterbukaan informasi juga sudah dilakukan. Press release seperti itu sudah. Untuk capaian atau hasil kinerja dan capaian Polres Badung selama 2024 ini sendiri Pak? Sudah dilakukan press release di Polres Badung tanggal 27 Desember kemarin, sedang mengundang teman-teman dari media cetak, media elektronik maupun online sudah diundang untuk penyampaian tentang kegiatan Polres Badung selama 1 tahun yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres Badung. Dengan apa yang sudah dicapai ini sendiri, ini membuat semakin memacu semangat dari Polres Badung sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Badung. Ya betul, dengan capaian itu tentunya di tahun 2025 ini kami pun harus meningkatkan kinerja kami, capaian-capaian yang sebelumnya di tahun 2024, tentu 2025 ini kita akan tingkatkan kembali, di mana kami juga ada terobosan kreatif, salah satunya kegiatan Jumat Curhat yang setiap rutin dilaksanakan baik di Polsek jajaran maupun Polres, yang menghadirkan pimpinan Polri khususnya di tingkat Polres maupun Polsek turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi terkait permasalahan-permasalahan Kamtibmas yang ada di masyarakat, sehingga kami dengan informasi-informasi tersebut bisa melakukan upaya-upaya kepolisian baik secara preemptif melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan preventif pencegahan melalui kegiatan patroli seperti itu. Jadi, dengan inovasi atau terobosan Jumat Curhat ini selama 2024 ini sendiri, apa paling banyak yang mendapat masukan dari masyarakat ini? Masyarakat curhatnya tentang apa sih Pak? Banyak hal yang paling disampaikan tentu keluhan-keluhan di masyarakat, mungkin dalam tanda kutip ada kegiatan di salah satu tempat yang menggunakan musik, suara-suara yang melewati jam, nah itu disampaikan sehingga itu bisa kami berikan solusi dan langsung melakukan upaya-upaya bersama dengan instansi terkait, mungkin dari awal dari pihak kedesaan, baik desa adat dengan desa dinas, mungkin contohnya kemarin yang viral salah satu peluncuran kembang api seperti itu. Nah itu sudah dilakukan upaya-upaya persuasif, problem solving sehingga permasalahan itu ke depan tidak terjadi, harapan kami di kepolisian. Baik, Pak Gede, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, ini mungkin Anda mempunyai pertanyaan ataupun keluhan. Nah, anggap aja ini hari Jumat ya, Jumat Curhat bersama Bapak Kabak Ops. Ini kesempatan Anda untuk menyampaikan apa yang Anda ingin tanyakan nanti sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami hari ini atau sore hari ini. Kita masih dalam dialog Halo Kamtibmas, masih bersama Kompol Igede Suarmawo SH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Badung. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung masih kita bahas. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain segera kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Gede, kalau tadi Pak Gede sudah mengatakan ini dari 27 Desember ya sudah dilakukan press release, kemudian pertemuan dengan saudara atau awak media tentang bagaimana evaluasi hasil kinerja dan capaian Polres Badung selama 2024, dan itu bisa dikatakan ini cukup menggembirakan juga, tetapi tidak membuat Polres Badung jumawa. Nah, ini semakin meningkatkan kinerja Polres Badung untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi masyarakat tentunya. Nah, Pak Gede, kalau kita melihat lagi ke belakang
belakang 2024 ini Polres Badung menangani kasus-kasus yang cukup menjadi perhatian publik Niki sendiri seperti apa ya Pak? Yang cukup menonjol juga seperti yang Bapak sampaikan tadi juga ada penganiayaan, kemudian ada penembakan WNA oleh WNA, kemudian yang cukup mendapat perhatian bahkan internasional pun memberikan perhatian kita tentang keberadaan lab narkoba ini sendiri. Tapi kita juga tidak mengalihkan permasalahan yang ada, misalnya laka lantas seperti itu, seperti apa Pak? Ya, kalau untuk kejadian-kejadian menonjol setelah penanganan di Polri khususnya di Polres Badung tentu akan disampaikan secara terbuka kepada media untuk bisa diketahui oleh masyarakat dan itu butuh proses. Memang dalam proses ini butuh waktu tentunya. Nah, kami selalu terbuka dengan hal tersebut. Memang dalam proses penyelidikan tentu tidak disampaikan masyarakat, tetapi ketika sudah terang perkara tersebut, kasus tersebut disampaikan ke masyarakat melalui peran media tentunya kan, karena kami selalu bekerja sama dengan media yang ada itu, dan kami pun juga dilakukan pengawasan dari internal kami, khususnya dari bidang Propam maupun bidang pengawasan daerah, dalam hari ini Itwasda Polda Bali termasuk Itwasum Polri di Mabes juga melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara yang memang menonjol yang terjadi di daerah hukum Polres Badung. Kemudian terkait dengan perkembangan lalu lintas, memang di tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan 2023 terjadi peningkatan kejadian laka lantas sebanyak 13%, di mana tahun 2024 terjadi 1021 kecelakaan lalu lintas, yang mana dari 1021 itu 725 ini OC, out of control, dalam tanda kutip mungkin kejadiannya emang murni dari pengendara itu sendiri, tidak ada yang dilawan lah seperti itu. Nah, dari kejadian itu yang meninggal ini jumlahnya cukup signifikan, 86 orang. Sehingga kami terus berupaya melakukan upaya-upaya edukasi dalam hal Kamsel Tipcar Lantas guna mencegah terjadinya fatalitas terhadap korban. Walaupun istilahnya terjadi kecelakaan lalu lintas, fatalitas korban khususnya yang luka berat sampai dengan meninggal itu yang kami berusaha cegah. Ya tentunya di sini peran pengendara yang menggunakan jalan dalam hal ini ya sangat penting sekali. Dan itu yang kami tumbuhkan kepada pengendara kendaraan bermotor. Baik, tentunya ada upaya dari pihak Polres Badung sendiri untuk mengantisipasi agar hal tersebut, hal serupa ini tidak terjadi lagi di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri, Pak Gede. Betul, Pak Mane. Dari beberapa upaya yang kita lakukan adalah pertama menganatomi, melakukan anatomi, memapping, memotret setiap kejadian yang ada, mulai dari lokasinya di mana, waktunya kapan, jam berapa, termasuk pengendara tersebut asalnya dari mana. Nah, dari data kami, dari 1021 laka lantas tersebut, hampir 50-50 nih pengendara yang terlibat laka lantas ini 50% dari daerah hukum Polres Badung sendiri, sedangkan 50%-nya dari luar. Sehingga kami pun berkoordinasi yang untuk khusus dari luar wilayah Kabupaten Badung, kami berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Polres lainnya, guna memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. Kalau untuk di Badung sendiri, program tersebut dilaksanakan oleh Dikmas Satlantas Polres Badung, termasuk Satbimas dan Babin Kaptimas yang kami miliki, dengan menyasar di sekolah sudah pasti seminggu 2 kali, di tingkat SMP, SMA, kemudian kalau di desa ke Banjar-Banjar setiap ada sangkepan, Babin Kaptimas menyampaikan itu. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas, khususnya mencegah terjadinya laka lantas. Nah, sekarang tetap kembali kepada pengendara tersebut. Makanya kami menghimbau ketika melaksanakan kegiatan di jalan, menggunakan media jalan, kesabaran intinya yang paling penting. Mengatur waktu perjalanan itu juga penting, karena dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kemudian terus fasilitas jalan juga masih tetap belum ada penambahan. Nah, ini dibutuhkan kesabaran sebenarnya dari pengendara, pengemudi tersebut. Jadi waktu bepergiannya diatur, contoh mau dari titik A ke titik B, normalinya butuh 10 menit, tetapi karena situasi sekarang sampai 20 menit ya, kita yang harus mengatur waktu. Jangan keburu ke susu. Nah, kalau sudah keburu ke susu,
Nah, ini tentu akan berpengaruh. Ini salah satu menjadi pemicu juga. Termasuk juga titik-titik atau simpul-simpul kemacetan juga menjadi perhatian kita. Betul. Untuk Seperti itu. simpul-simpul kemacetan untuk di daerah hukum Polres Badung, kami sudah ada pos-pos lantas dan itu tetap diisi anggota setiap harinya 2 orang. Tujuannya adalah membantu untuk memperlancar situasi arus lalu lintas. Kemudian di beberapa titik memang situasi saat ini musim hujan, beberapa jalan berlobang, kami sudah koordinasikan dengan instansi terkait, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan untuk segera melakukan upaya. Contoh 2 hari yang lalu di Jembatan Beringkit, lubang karena pengaruh hujan dan lain-lain, kami koordinasikan saat itu juga langsung dilakukan upaya sehingga itu tidak sampai menyebabkan terjadinya laka lantas. Kalau kepadatan mungkin ya karena jumlah volume kendaraan yang Jadi ada. tidak cepat dilakukan dari Polres Badung tanpa menunggu adanya korban korban jiwa yang jatuh akibat hal tersebut. Seperti itu. Jadi kita koordinasikan dengan instansi terkait yang memang membidangi tugasnya untuk segera melakukan upaya. Mungkin itu salah satu upaya-upaya di lapangan yang kami lakukan secara cepat. Jadi bisa dikatakan ini dalam pelaksanaan tugas pun ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ya. Seperti itu, Pak Gede. Karena kalau kita bekerja sendiri tidak mungkin dalam hal ini Polres Badung maupun Polri ini bekerja sendiri, itu tentu kami harus bekerja sama karena dengan kita bekerja sama pekerjaan kita akan lebih mudah dan hal menjadi tujuan dalam organisasi akan lebih cepat tercapai. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat juga. Sebelum ada laporan masyarakat dari pihak kepolisian juga sudah turun jemput bola seperti itu. Turun jemput bola itu yang dilakukan. Nah, ini kembali lagi laka lantas yang menjadi perhatian kita yang kata Pak Gede angkanya cukup naik signifikan 13% sendiri, laka lantas 1021 laka lantas yang kalau dilihat prosentasenya 50% bisa dikatakan dari warga sendiri, kemudian 50%-nya dari luar Badung ini sendiri. Ini kalau kita berbicara tentang range usia ini sendiri, ini apa ya, korban laka lantas ini sendiri ini usia-usia berapa sih Pak Gede yang terlibat dalam atau kasus laka lantas ini sendiri yang terjadi di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri Pak Gede? Kalau dari segi yang terlibat memang lebih banyak di usia di atas 20 tahun istilahnya sudah bekerja, bukan jadi produktif, pelajar produktif itu. Ya seperti itu produktif ya. Ini salah satu yang saya sampaikan tadi, mungkin akan menuju ke suatu titik dari rumahnya menuju tempat kerja, mungkin tempat ini terkejar waktu, keburu, nah itu menjadi tergesa-gesa, itu salah satu faktor yang saya sampaikan tadi. Nah, ini bagaimana memberikan edukasi, sosialisasi kepada para generasi muda agar bisa tertib berlalu lintas seperti itu, terima Pak kasih. Gede? Di beberapa titik kami pasang spanduk mungkin baliho terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Selain itu juga ada beberapa titik videotron yang ada di Kabupaten Badung, contoh yang di depan Puspom Badung, kemudian ada di seputaran lapangan Tibu Beneng, ada di Dalung juga. Nah, kami kerjasamakan, kami memberikan sosialisasi melalui itu. Kemudian selain itu di beberapa titik yang memiliki karyawan dengan jumlah besar, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang punya karyawan dalam jumlah besar, kami intens melaksanakan sosialisasi. Selain dengan masalah Kamsel Tipcar Lantas juga terkait dengan Kamtipmas. Seperti itu upaya-upaya yang kami laksanakan. Ya, Pak Gede, saya membaca bahwa ada penerapan sistem pengurangan poin bagi pelanggar lalu lintas yang mulai diberlakukan awal tahun 2025. Nah, bagaimana penerapannya di Polres Badung ini sendiri, Pak Gede? Sementara saat ini terkait dengan hal tersebut masih dikoordinasikan sistemnya oleh Satuan Lalu Lintas kami. Baik. Jadi saat ini penerapannya belum, masih disiapkan regulasi dan teknis pelaksanaannya. Dan ini perlu di internal kami perlu hal yang menjadi satu persepsi dulu untuk penerapan hal tersebut. Nanti tentunya ke depan sambil berjalan ketika ada kegiatan seperti ini, kami coba akan hadirkan kasat lantas kami, sehingga itu tentunya akan memberikan hal yang lebih tepat terkait dengan kegiatan yang ditanyakan tadi. Iya, penerapan sistem pengurangan poin bagi pelanggar lalu lintas ini sendiri. Ini juga perlu bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Bahkan ada yang ini apalagi ini dari pihak kepolisian, sosialisasinya yang harus digencarkan nantinya. Seperti itu Pak Gede? Betul, sosialisasi tentunya kalau sudah ada regulasi, aturan, teknisnya sudah ada, tentu sosialisasi akan dilaksanakan secara masif sehingga masyarakat mengetahui, oh sebenarnya yang dilakukan seperti ini dengan tujuan seperti ini.
upaya-upaya kepada sekali lagi kepada generasi muda, para Yowana di Kabupaten Badung ini sendiri seperti apa? Nah, kalau Pak untuk Gede juga, generasi muda, termasuk juga mereka yang masih bisa dikatakan masih dalam usia-usia umur sekolah sekolah seperti betul. itu. Nah, kalau usia-usia sekolah secara intensif memang dari Satbimas dan unit Dikyasa Satlantas Polres Badung rutin melaksanakan ke sekolah-sekolah. Selain itu kalau kita untuk menyentuh generasi yang sekarang ini anak-anak muda, kita lebih cenderung menggunakan media sosial. Media sosial. Baik itu TikTok kah mungkin yang lain sebagainya. Nah, seperti itu kita gunakan karena mereka bermainnya di lingkaran Media tersebut, itu, di media iya. tersebut, ya, sehingga lebih mudah menyentuh, lebih mudah memberikan sosialisasinya. Karena kalau harus ketemu tentu waktunya terbatas, Ya. hanya di sekolah atau di perkumpulan seketeruna saja waktunya Ye. tentu terbatas. Kalau menggunakan media sosial tentu waktunya tidak terbatas. Iya. Kapanpun, jam berapapun itu bisa terakses. Mungkin Termasuk sebenarnya- juga apakah langsung jemput bola atau turun langsung menemui mereka? Pak Kalau Gede? turun langsung betul ke sekolah-sekolah, kemudian kemarin saat kami ada rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru Ya. dari Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung menginginkan Polres Badung melaksanakan pertemuan ini, Ya. pertemuan secara rutin di Polres kepada perwakilan Seketeruna STT maupun Karang Taruna yang ada di Kabupaten Bandung dengan mengundang MDA, mengundang pihak terkait sebagai narasumber, dan itu kami sanggupi, di mana nanti rencana kami sebelum nyepi kami akan lakukan itu dalam rangka menciptakan situasi Kamtimas. Jadi tujuannya seperti itu? Ya, betul. Untuk Tujuannya memberikan edukasi dan sosialisasi, sehingga satu orang diberikan sosialisasi akan terus bersambung kepada orang atau pemuda lainnya seperti teman-temannya yang seusia seperti itu. betul. Termasuk juga mereka yang harusnya tidak ada edukasi atau sosialisasi kepada mereka bahwa ada hal-hal yang perlu mereka ketahui ketika berkendara itu dari sisi usia juga. Betul, ya, dari segi usia, dari segi persyaratan administrasi, terus kelaikan kendaraan itu yang perlu kita sampaikan, kita sentuh kepada anak-anak kita, sehingga kalau kita sudah dari awal lakukan upaya-upaya itu, jadi mereka mengerti dan memahami. Dan kalau sudah mengerti dan memahami, tentu mereka tidak akan melakukan hal-hal yang salah. Kalau mereka melakukan hal salah, tentu dampak negatifnya kepada anak itu sendiri nantinya, seperti itu. Jadi angka laka lantas yang ada di wilayah hukum Polres Badung ini bisa ditekan seperti itu. Betul, Itu tujuan utamanya. Ya. Pak Gede, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung masih kita bahas, masih bersama Kompol Gede Suarmawo SH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Badung, dan hari ini sudah hadir Profesor Dr. Gede Madiswardana SH.MH. Beliau adalah akademisi Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof, ya. Sehat ya, dan hari ini saya direbut nih dua gede ini, gede-gede juga ini orangnya, fisiknya. Prof, selamat tahun baru Prof 2025. Apa resolusinya Prof 2025 niki sendiri Prof? Ya, tetap bekerja sesuai dengan Swadharma Maning, dan juga selalu berpikir positif. Itu aja. Seperti apa yang dilakukan oleh Polres Badung untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi masyarakat Badung? Itu yang kita harapkan. Kita udah berapa kali ya ketemu dengan dari Polres Badung, dulu Kapolresnya ya. Nah, sekarang dengan Pak Kabag Ops, saya kira dan saya yakin dan percaya apa yang telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ada. Salah satu yang menarik dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di Badung itu, terutama di daerah padat pariwisata, ada kampung Rusia, ada kampung Cina, kampung Arun dan sebagainya, itu yang merujuk pada bukan untuk kebaikannya kita, tapi itu malah membuat satu kejutan yang cukup viral gitu lah, boleh dikatakan. Buktinya dengan cara-cara mereka membuat atau
mewujudkan pabrik narkoba. Baik. Nah, itu tadi juga sempat maaf saya potong dulu. Ya, tadi saya sempat berbincang-bincang bersama Pak Kabag Ops ini sendiri apa yang sudah dilakukan atau situasi Kamtibmas secara umum di daerah hukum Polres Badung, kemudian apa yang sudah dilakukan dengan press release atau ketemu dengan teman-teman media dengan keterbukaan informasi yang diberikan saat dengan evaluasi hasil kinerja dan capaian Polres Badung selama 2024 ini sendiri, kemudian juga kasus-kasus yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat, kasus yang cukup menonjol ini sendiri yang sudah dilakukan, termasuk juga case-case yang lainnya, contohnya seperti laka lantas seperti itu, Prof. Ya, selain masalah narkoba, juga yang menarik dari persoalan yang muncul di wilayah Kabupaten Badung itu adalah laka lantas. Kepadatan arus lalu lintas memang harus diakui. Tidak hanya di Denpasar saja, tapi juga di Badung. Denpasar melewati Badung, melewati juga Tawanan. Nah, begitu juga Badung juga tidak hanya dilewati oleh Denpasar, tapi juga Bangli dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari segi lalu laka lantas itu memang boleh dikatakan, saya tidak tahu datanya, tapi tadi yang mendapat informasi bahwa cukup tinggi. Nah, ini saya yakin dan percaya bukan, kalau lihat di media-media kan bukan tabrakan yang muncul, bukan begini, tapi itu out of control gitu. Sepertinya para pengemudi itu ya sudah tahu merasa gini, terutama out of control itu bukan disebabkan karena kendaraannya rusak atau kendaraan tidak berfungsi, tapi karena memang kelalaian daripada individu. Misalnya dia bermain HP, ya bermain handphone, sambil ngobrol ceritanya, sambil selfie, sambil begini, memotret dirinya atau dia memotret dengan teman-teman yang lagi berkebutan gitu misalnya. Ini kan membahayakan masyarakat lain gitu ya, bukannya dirinya sendiri tapi juga orang lain. Nah, oleh karenanya kami berharap sebenarnya edukasi terhadap hal ini adalah tetap mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Pertama kalau dilihat dari segi out of control-nya itu apakah itu orang tua atau itu remaja atau pemuda. Kita bisa melihat bahwa orang dengan menggunakan handphone atau menggunakan apapun bentuknya alat komunikasi, tanpa kalau dengan headset atau mungkin dengan menggunakan yang lain yang manual, katakanlah dia pegang HP terus menyetir bergaya-gaya dan sebagainya, tak tahu ada kendaraan karena itu rem depan kan hanya berfungsi untuk di depan saja, remnya di kanan itu berfungsi untuk di depan. Nah, ini kalau udah macet kan jalan dia tabrakan jadinya. Secara teknis kan udah salah. Tapi undang-undangnya sendiri dalam undang-undang lalu lintas juga sudah merujuk sebenarnya orang bermain HP, bermain itu sudah ada. Nah, oleh karena itu yang perlu kami minta kepada Kabag Ops melalui jajarannya, terutama di Lantas, untuk selalu mengedukasi masyarakat dengan cara-cara itu. Dan itu pun sudah dilakukan ya Pak Gede untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada generasi muda, khususnya betapa pentingnya berlalu lintas, tertib berlalu lintas di jalan raya. Seperti itu Pak Gede. Betul. Kami juga selain sosialisasi dan edukasi, penindakan juga tetap dilaksanakan, baik melalui teguran maupun tilang. Tentunya ini yang fatal sekali, ya langsung dilakukan tilang. Kalau tidak, teguran diberikan kepada pengendara tersebut sehingga dia tidak mengulangi lagi kesalahannya, khususnya saat berkendara. Yang paling fatal mungkin bermain HP, kemudian pengaruh alkohol seperti itu. Nah, tentu itu tidak kami tolerir kembali. Nanti kalau mengulangi lagi ya langsung diberikan tindakan tilang dengan mengamankan, menyita mungkin kendaraannya atau surat-surat yang dimiliki seperti itu. Baik, dari kasus case atau kasus-kasus yang terjadi di laka lantas ini tersendiri, ini termasuk juga kah ada penggunaan banyak sekali kalau kita di Halo Kamtibmas ini selalu menjadi pertanyaan masyarakat. Ini penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standarisasi. Ini juga menjadi perhatian dari di pihak Polres Badung, Pak Gede. Kalau penggunaan knalpot tidak sesuai standar, kalau istilah di lapangan knalpot brong dibilang, ini rata-rata digunakan oleh anak-anak kita nih usia pelajar. Nah, rata-rata mereka mengganti knalpotnya tidak sesuai spesifikasi. Itu juga kalau ketemu di jalan saat kami melaksanakan patroli dan hunting, langsung dilaksanakan penindakan. Penindakan seperti apa, Pak? Kendaraannya diamankan. Memang kita belum langsung berikan tilang, tapi amankan dulu. Nah, kalau mereka bisa melengkapi, mengganti itu dengan yang originalnya, yang aslinya,
kami hanya berikan teguran. Itu juga sebagai upaya edukasi kami, tidak semata-mata hanya melakukan tindakan saja, tilang saja, tapi tidak merubah pola pikir. Nah, tapi kami inginkan merubah pola pikir bahwa hal yang dilakukan itu secara aturan administrasi salah. Yang kedua juga itu menimbulkan ketidaknyamanan saat di jalan, karena suara tentunya akan mengganggu pengendara yang lain. Nah, tentunya juga masyarakat yang tinggal di seputaran jalan itu, tentu kalau malam hari lalu lintas sepi dengan ada kendaraan menggunakan knalpot brong, tentu akan sangat mengganggu sekali. Ya, ini yang menjadi pertanyaan, apakah penggunanya sajakah yang dilakukan penindakan, tetapi yang menjual seperti apa? Nah, yang menjual di beberapa lokasi di tempat kami memberikan surat bahwa menghimbau bahwa kalau knalpot itu memang khusus digunakan saat dalam tanda kutip hanya untuk kegiatan race, mungkin balapan seperti itu, tapi bukan untuk umum masyarakat. Apalagi yang beli anak di bawah umur, mohon maaf, harusnya penjual itu juga punya aturan sendiri terkait mengatur hal tersebut. Jadi penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar itu sendiri, itu penggunaannya juga boleh digunakan dalam hal-hal tertentu. Kalau untuk balapan kan dia di tempat khusus, jalurnya khusus, jadi tentu sudah disiapkan regulasinya kan. Itu tidak akan menjadi permasalahan. Tapi kalau digunakan secara umum di jalur umum ya tentu akan secara aturan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan tentu ada pasal-pasal yang dilanggar, ada ketentuan yang sehingga dilakukanlah upaya penindakan oleh kepolisian yang sifatnya itu teguran maupun tindakan berupa tilang seperti itu. Ya, Prof, dengan apa yang dilakukan oleh Polres Buleleng, Prof, saya ingat Prof dari Buleleng, saya langsung ke Prof Buleleng ya. Tadi kita ngobrol tentang Buleleng ya. Dari Polres Badung ini sendiri, ini pendekatan yang dilakukan dari Polres Badung ini sendiri terhadap anak-anak ini sendiri, bagaimana harusnya masyarakat menyikapinya? Ya, mestinya itu hal yang positif ya. Kita juga setuju kalau sifatnya edukasi. Dalam arti orang yang bawa kendaraan dengan suara yang membuat bising orang lain kan jelas satu kenyamanan dan keamanan juga terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pengendara itu mungkin dia menikmati kalau ada orang lain yang bising gitu. Oleh karenanya tepat kalau misalnya udah kita tangkap amankan barangnya, kita minta ganti dalam artian ubahlah yang aslinya bawa ke sini. Nah, tapi saya dengan penjual itu sebenarnya itu kan kadang-kadang selera si pembeli kan. Saya mintanya yang suara begini, ya mereka pasang aja karena dia menjual. Tapi mestinya itu bagus himbauannya juga kepada untuk knalpot yang model jenis ini memang tidak dijual. Apalagi misalnya sepeda motor biasa. Kalau untuk racing, untuk balapan, saya masih ingat dengan orang yang membawa sepeda motor trail itu. Nah itu kan di jalan kan nggak boleh. Satu dia spion nggak punya, juga knalpotnya besar, dan untuk khusus di lapangan saja. Itu masih diizinkan. Di tempat-tempat tertentu. Kalau di sana kan suara dari jauh itu kan berapa kilometer dia jalan, suaranya mendengung, wah ini sini yang punya. Semangat jadinya mereka. Tapi kalau di jalan raya, wah ini yang saya punya, tangkepin aja, saya setuju itu. Artinya edukasi dalam artian edukasi bukan. Prof, ini ada juga yang tadi kita sempat perbincangkan dengan Bapak Kabag Ops tentang terobosan-terobosan yang dilakukan atau inovasi-inovasi yang dilakukan dari Polres Badung Niki sendiri untuk menjaga keamanan, kenyamanan di wilayah hukum Polres Badung Niki sendiri, termasuk juga ada Jumat Curhat. Nah, ini paling banyak nih curhatannya masyarakat ketika bertemu dengan polisi. Ini ada bentuk apa ya? Ketika bertemu dengan polisi ini ada secara psikologisnya seperti apa, Prof, melihatnya, Prof? Ketika bertemu langsung. Kalau bertemu dengan polisi, nah sekarang kan konsep itu kan sudah ditanamkan sejak udah hampir puluhan tahun. Polisi adalah sahabat masyarakat. Kalau itu sudah ditanamkan, berarti kita bebas berbicara. Karena ini kan untuk polisi, kalau dibantu atau tidak mendapat informasi dari masyarakat juga tidak ada artinya. Nah, sekarang dengan dia mengemukakan, wah kami di rumah kami ada begini, sedangkan kami sudah lapor, tidak ada tanggapan. Nah, coba lihat di televisi atau lihat di acara di medsos itu, saya sudah lapor sama polisi tidak ditanggapi.
udah kejadian baru dia bergerak. Nah, macam-macam yang praktis-praktis itu sebenarnya kan sudah bagus dilaksanakan. Oleh karenanya secara psikologis kita bisa melihat masyarakat juga enak gitu loh menyampaikan itu, polisi juga menanggapi, ada timbal balik. Ini yang sebenarnya diharapkan karena ya tugas polisi selain ada yang sudah bidang masing-masing, ada reserse, ada intel, ada administrasi, ada lalu lintas dan lain sebagainya, itu sudah semua terbagi dengan tugas-tugas itu. Nah ini karena Kabag Ops pasti punya dengan Polres Badung itu punya cara tersendiri, misalnya tiap hari Jumat, kenapa pakai Jumat sebelum atau sesudah sholat atau bagaimana, ya silakan aja. Jadi ada kebebasan di sana berbicara, tapi dengan tujuan adalah bukan saling menghujat ke polisi, juga masyarakat kan tujuannya juga baik. Atau kalau dulu kan orang sebebas-bebasnya dia berbicara. Nah sekarang sudah diberikan kesempatan, ayolah kita berbicara bersama-sama untuk untuk keamanan kita bersama. Baik, Prof dan Pak Gede, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Terima kasih. Kita masih di Halo Kamtibmas, situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung, masih bersama Kabag Ops Polres Badung, Kompol Gede Suwarmawe dan juga akademisi Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Madiswardana SHMH tentunya. Pak Gede, kita dan Prof, kita juga sudah mengetahui tahun 2024 bisa dikatakan tahun politik ya, pemilu kita lakukan, kemudian pilkada serentak, dan pilkada serentak pun tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 ini masih berlangsung sampai saat ini, Pak Gede. Seperti apa pengamanan atau pengamanannya di Polres Badung Niki sendiri, Pak Gede? Terima kasih. Kalau untuk pilkada, kami di kepolisian khususnya di Bali, sandinya adalah Operasi Mantap Raja Agung 2024. Pelaksananya sudah dari bulan Oktober tahun 2024 yang lalu sampai dengan nantinya sampai dengan pelantikan calon terpilih, baik itu gubernur maupun wakil gubernur, termasuk bupati, wakil bupati dan wali kota. Untuk tahun ini, tahun 2025 masih ada beberapa kegiatan tahapan Operasi Mantap Raja yang masih dilaksanakan oleh Polda Bali secara umum di Bali dan Polres Badung khususnya, yaitu pengamanan tahap penetapan maupun pengesahan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Badung. Di mana untuk penetapan akan dilaksanakan besok tanggal 9 Januari 2025. Yang akan bertempat di Hotel Haris Sunset Road, Kute. Dan kami pun sudah menyiapkan pengamanan, yaitu secara keseluruhan personil Polres Badung yang terlibat dalam pengamanan tahap penetapan ini adalah sejumlah 150 personil. Demikian yang kami bisa informasikan. Baik, ini Astungkara ini berjalan dengan lancar. Betul. Seperti itu, Pak Gede, harapannya? Sementara harapan kami Astungkara berjalan lancar dan dimana sudah dibuktikan pada saat kemarin tanggal 27 November 2024 yang memang menjadi gongnya. Ternyata masyarakat kita memang secara berpolitik sudah sangat luar biasa, tidak ada gesekan, tidak ada permasalahan, dan di Bali Astungkara tidak ada laporan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan, tidak ada. Astungkara itu menjadi memang hal yang sangat luar biasa khususnya di Bali maupun di Bandung sendiri. Ya, berbicara tentang pengamanan, kita juga tidak mengabaikan bahwa Badung menjadi daerah tujuan wisata dari para wisatawan mancanegara maupun dalam negeri Niki sendiri. Ini seperti apa nih? Kita baru saja melewati liburan Nataru Niki sendiri, Pak Gede. Kemarin saat liburan Nataru, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kami menyiagakan personil yang terlibat dalam operasi Lilin Agung sebanyak 120 orang. Kemudian pada saat malam pergantian tahun, kami dengan instansi terkait, baik dari TNI, Kodim Badung, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari kedesaan, pecalang dan segala macam stakeholder yang ada, kami libatkan sebanyak 759 orang. Astungkara khususnya yang paling ramai tentunya di daerah Kuta Utara. Itu mungkin kalau dari data yang kami punya, di beberapa titik ada sekitar 20 titik lokasi penyambutan malam tahun baru, itu mungkin di atas 20.000 warga yang
hadir, baik WNA maupun warga kita sendiri. Belum lagi ditambah dari wilayah-wilayah lain seperti di Mengui, di Abian Kemal, di Petang seperti itu. Di tengah dengan saat ini cuaca yang cukup ekstrim, ini juga menjadi perhatian dari pihak Polres Badung ini sendiri untuk memberikan kenyamanan bagi para masyarakat dan juga wisatawan yang datang ke Badung. Betul, terkait dengan situasi cuaca kami sudah berkomunikasi secara intensif dengan BMKG 3 Denpasar, dan kami sudah sering diberikan link juga untuk bisa mengakses cuaca harian baik per desa maupun secara umum di kabupaten, dan kami pun selalu menghimbau pada masyarakat khususnya pengguna jalan ketika berkendara saat hujan ya safety reading harus tetap menjadi yang nomor satu. Yang mungkin lampu kendaraan harus dinyalakan karena jarak pandang mulai terbatas. Kemudian di jalan juga harus hati-hati, fokus. Kemudian tadi disampaikan Pak Prof, main HP, ya ini paling berbahaya karena ketika hujan juga masih main HP, kemudian tidak melihat ada genangan air, ngerem mendadak. Nah, yang seperti ini kan kembali lagi OC, out of control. Jadi bukan laka lantas yang berlawanan, tetapi lebih banyak karena kesalahan individu itu sendiri. Keteledoran dari diri pengendara itu sendiri, seperti itu. Prof, apa yang sudah disampaikan Pak Kabak Ops Niki sendiri terkait Pilkada Serentak 2024, kemudian kita juga flashback tentang pengamanan di Nataru Niki sendiri, Prof. Ya, untuk pemilu ya kita harus selalu bersyukur ya, setungkar. Bali itu cukup aman gitu. Dan bukan cukup lagi, sangat aman gitu ya. Artinya baik dalam pemilihan gubernur maupun wali kota dan bupati, saya kira sudah semuanya berjalan. Yang kalah menerima, yang menang tidak terlalu euforia gitu ya. Walaupun hak euforia itu boleh-boleh saja, tapi tidak kelihatanlah menunjukkan, karena sejatinya orang Bali itu nyameberai yang tekankan gitu. Jadi ada semacam ikatan yang luar biasa, walaupun ada beda. Sekarang kan udah mulai tahun udah 5 tahun lagi akan sama aja. Udah kita aja beberapa bulan aja kita bermusuhan dalam tanda petik. Setelah itu udah kita saling berangkulan. Artinya ini kesadaran politik dari masyarakat sudah mulai meningkat dari segi politik. Yang kedua terkait dengan pengamanan Nataru, ya saya minta maaf kemarin karena tahun barunya saya di Singaraja. Tapi saya bisa monitor untuk wilayah Badung, pasti daerah-daerah tertentu, terutama Kute, Seminyak, Legian, itu pasti akan menjadi atensi dari pihak keamanan. Tadi sudah disampaikan pelibatan daripada keamanan tidak saja dari Polres Badung, atau mungkin dari Polda juga langsung, dan menurunkan dari aparat pemerintah setempat, termasuk juga desa, pecalang, dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan yang mudah-mudahan walaupun ada pernik-pernik kecil, ya itu hal-hal yang biasa mungkin di jalan, gesekan, mungkin ada mercon pun juga tidak lagi seperti dulu sampai memekakkan telinga, cukup gitu aja. Tapi ya itulah kemeriahan tahun baru, ada kembang api dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan kita selaku akademisi juga bisa melihat bahwa keamanan baik dalam pemilu maupun pemilu kada maupun termasuk Nataru itu cukup sukses dalam keamanan, dan kita harus berterima kasih kepada aparat-aparat keamanan yang selalu senantiasa standby dalam hal itu. Tapi tidak hanya sekarang saja, tidak hanya pada saat itu saja, tapi juga keberlanjutannya yang diutamakan. Baik, Pak Gede, ini juga yang menjadi perhatian di media sosial, ini banyaknya di Polres Badung tentang masyarakat yang melakukan untuk mendapatkan permohonan SKCK seperti itu. Ini seperti apa ini? Baik, terima kasih. Teknisnya nanti. Mungkin teman-teman media mungkin sudah melihat sekarang kenapa pemohon SKCK sangat membludak, melonjak karena kemarin mungkin ada tes terkait dengan pegawai ASN dan P3K itu, di mana kalau informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Kabupaten Badung ada 6.000 lebih ASN P3K itu yang sudah dinyatakan lolos secara administrasi, sehingga harus melengkapi berkas-berkas, salah satunya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, di mana kami juga sudah berusaha melaksanakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pemohon sehingga tidak ada yang terabaikan. Karena juga interval waktu teman-teman yang akan melengkapi berkas
tersebut sampai dengan tanggal, informasi yang kami peroleh sampai dengan tanggal 31 Januari. Sehingga dari 6.000 itu setiap harinya kami bisa melayani sudah seminggu ini hampir 300 sampai 400. Itu pun sudah petugas SKCK kami yang sebelumnya hanya 3 orang sudah sampai 6-7 orang sudah kami tambah, termasuk di pelayanan di ruang SKCK juga kami, kursi ruang tunggu juga kami tambah. Selain itu kan sebelumnya memang pendaftaran bisa dilaksanakan secara online, termasuk pembayarannya. Jadi sehingga kalau sudah daftar secara online tentunya akan lebih memudahkan masyarakat daripada manual seperti itu. Tapi manual pun tetap kami layani dengan maksimal, sehingga kami hanya satu aja mohon pada masyarakat, mohon bersabar. Harus sabar. Tentu tidak akan ada yang terlewati, tidak akan yang tidak terlayani. Kami akan layani semua, cuman kami mohon waktu. Karena dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian personil juga sudah kami tambah. Setungkara sebelum waktu tanggal 31 Januari itu sudah akan terpenuhi semua dari 6.000 pemohon tersebut. Ya, Pak Gede, kita baru saja memasuki tahun 2025. Tentunya ada harapan ke depannya dari Polres Badung Niki sendiri untuk memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Tentunya yang pertama kami sangat apresiasi dan mengucapkan atas nama pimpinan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Badung yang selama ini sudah menjaga situasi Kamtimas di Kabupaten Badung aman, tertib, damai dan kondusif dari beberapa macam kegiatan yang dilaksanakan. Ke depan pasca pemilu kada serentak tahun 2024 ini, mari kita bergandengan tangan semua mewujudkan Kamtimas yang kondusif. Kemudian mari kita bersama-sama mendukung program-program pemerintah dalam rangka pembangunan di daerah, sehingga ke depan yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan kesejahteraan dan berbagai macam hal dapat terwujud. Mungkin itu yang paling utama kami bisa pesankan kepada masyarakat. Tentunya walaupun kita berbeda, tetapi marilah kita bersama bergandengan untuk mewujudkan situasi Kamtimas yang kondusif dan mewujudkan pembangunan daerah yang sejahtera. Ya, intinya adalah bukan hanya harapan dari Profesor, kemudian Pak Gede dan saya, harapan kita bersama ini di tahun 2025 ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Prof dan juga Pak Gede, saya Madi Sekudan Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.